saya sering dapat curhatan, tim kontennya itu bingung. Kontennya apa lagi? Gimana caranya mereka ngontenin produknya itu apalagi caranya bisa dipakai. Nah, di situ saya sharing pendekatan untuk membuat sebuah konten untuk mengkomunikasikan produk itu paling kebagi cuma jadi dua. Dia mengkomunikasikan fitur atau mengkomunikasikan benefit. Nah, simpelnya, fitur itu adalah sesuatu yang menempel pada produk. Benefit adalah experience yang akan didapatkan atas fitur tersebut. Kita ambil dua contoh brand HP yang cukup jelas mengkomunikasikannya adalah Xiaomi dengan Apple iPhone. Xiaomi, ketika mereka meluncing sebuah produk, ketika mereka mengkomunikasikan produk, mereka sering berfokus pada fitur. Berapa prosesor apa yang digunakan, berapa RAM-nya, berapa memorinya, jenis layar yang digunakan itu seperti apa. Jadi fitur-fiturnya tuh selalu menempel dengan angka. Sementara Apple, ketika mereka mengkomunikasikan produk, mereka fokusnya pada benefit. Experience apa yang akan dirasakan. Apple launching produk iPhone baru, mereka bilang prosesornya sekian kali lebih cepat daripada sebelumnya. Dan dengan pengemasan kontennya tuh sering ngomonginnya orang yang lagi bisnis, dia bisa multitasking dengan device tersebut, dia bisa cepat untuk switching dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Nah, itu adalah benefit dari fitur tersebut. Contohnya kamera, ngomongin kamera. Xiaomi ngomongin kameranya, dia menggunakan sensor A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan. Sony sekian. Nah, sementara untuk iPhone, mereka ketika mengkomunikasikan kamera, mereka tunjukin bagaimana kameranya bisa meng-capture momen dengan baik, dengan benar-benar you get what you see gitu. Nah, itu berarti keduanya sama-sama mengkomunikasikan kameranya tuh fiturnya bagus. Tapi yang satu ngomonginnya melalui fitur, yang satu ngomonginnya melalui benefit. Yang jadi pertanyaan, mana nih yang lebih baik gitu? Nah, kalau saya jawabannya adalah dua-duanya harus dipakai. Karena apa? Kedua strategi komunikasi itu tersampaikan pada target market yang berbeda. Contoh, Xiaomi itu kenapa mereka berat di fitur? Karena mereka tahu target market mereka adalah orang-orang yang mereka suka ngomongin, suka membanding-bandingkan prosesor satu sama lain. Nah, sementara untuk iPhone sendiri, dia punya target market yang berbeda. Mereka fokus pada orang-orang yang tidak peduli sama fitur, tapi mereka fokus pada, lu punya promise apa nih kalau gue pakai lu? Gue bisa jadi kayak mana nih buat pakai lu. Tapi apakah masing-masing brand itu tidak menggunakan pendekatan yang satunya? Jadi kayak Xiaomi pakai pendekatan benefit juga nggak? Pakai. Cuman mungkin tidak sebombastis dia komunikasi fitur. iPhone juga sama. Mereka juga ngomongin fitur. Mereka juga suka ada juga konten-konten yang mungkin ngebahas fitur gitu. Tapi tidak sebombastis bagaimana mereka mengkomunikasikan benefit. Karena apa? Karena fokus market utama mereka udah jelas beda.